Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Mbak siapa? Saya lupa namanya kemarin yang ngechat saya pribadi itu. Mbak Clarista. Mbak Clarista. Ya. Oh, oke. Ini biasanya panggilnya muda. Ini panggilnya Mbak siapa ya? Kalau saya sebenarnya dipanggil Clarista sih Mbak. Cuman kalau misalnya lebih muda dipanggil Tata aja. Oh, oke. Mbak bisa manggil saya Mbak ataupun kakak aja juga boleh. Mungkin Mbak saja ya Mbak. Oke. Perkenalkan, nama saya Wulan. Mbak bisa memanggil Mbak ataupun kakak, juga terserah sih. Yang penting senyamannya Mbak aja. Oke. Mbak bisa di mana nih kok tumben rapi banget nih? Saya habis beli makan sama temen di Merjosari. Kita tadi ando pangsit gitu sama hujan kan, terus kita ando gitu. Ini baru pulang langsung sini. Oh iya? Iya. Di Merjo beli apa? Beli mie ayam. Oh, beli mie ayam? Iya. Oh, kan hujan kan, suasananya tuh mendukung banget. Ya sih, enak banget sih, apalagi hujan-hujan makan mie ayam gitu. Iya. Oke. Berarti belum makan nasi ya? Sudah tadi pagi. Oh, sudah ya. Oke. Sebelum kita memulai sesi konselingnya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ke Mbak Clarista ya. Nah, jadi yang pertama, Mbak Clarista ini kesininya tanpa paksaan dari orang lain gitu. Jadi kayak ke atas keinginan Mbak Clarista sendiri gitu. Yeah. Terus yang kedua, Mbak Clarista jangan malu-malu buat bicaranya semua masalahnya ke saya gitu, karena kita sangat menjunjung asas kemanusiaan. Jadi semua cerita Mbak Clarista yang diceritakan kepada saya itu saya simpan dengan baik. Terus yang ketiga ada asas ketersediaan. Jadi Mbak Clarista bersedia secara fisik maupun mental untuk menceritakan semua masalah kepada saya tanpa takut dijudge oleh saya. Oke, apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, jadi waktu konseling kita nanti sekitar 20 menitan gitu. Apakah cukup? Cukup ya. Oke, nanti kalau semisal masalahnya Mbak Clarista ini belum selesai, kita bisa lanjut di minggu depannya. Oke, nah sebelum itu saya mau memberitahu bahwa saya hanya sebagai fasilitator untuk Mbak Clarista dan saya bertugas untuk mengarahkan Mbak Clarista untuk membantu menyelesaikan masalahnya saja. Jadi semua keputusan ada di Mbak Clarista, saya hanya mengarahkan saja. Terus jadi apa ini pendekatan kita kali ini akan berfokus pada pendekatan yang solusi gitu. Jadi Mbak Clarista akan menemukan solusi sendiri dari permasalahannya gitu. Apakah paham? Paham. Oke. Nah, apakah sudah siap Mbak? Sudah. Maaf ya Mbak, saya agak sedikit mengantuk ya. Oke, enggak apa-apa. Tapi udah siap kan? Sudah. Oke. Silakan diceritakan dulu permasalahannya Mbak Clarista ini apa? Baik, mungkin permasalahan saya ceritakan singkat saja ya Mbak. Jadi saya tuh akhir-akhir ini tuh merasa, akhir-akhir ini sih mungkin dari semester 4 itu saya tuh merasa bahwa saya tuh kayak males gitu loh Mbak. Jadi saya tuh kayak kecanduan main HP, dan saya tuh kayak lebih membiarkan tugas saya tuh terbengkalai gitu, dan nggak sama berbeda terbalik dengan saya semester 1, semester 2, semester 3, sama lanjut gitu. Ada tugas langsung aja ngerjain gitu. Nah, di semester 4 apalagi itu malah momen dimana semester yang buat saya tuh kayak males banget. Jadi tuh di semester 4 tuh kayak saya ngerjain tugas waktu mepet deadline gitu. Padahal tuh itu bukan diri saya banget gitu loh. Saya juga nggak tahu kok kenapa saya bisa jadi seperti ini. Nah, mungkin disebabkan juga salah satu faktor karena aku di semester 4 kasus saya di atas karena sama Mbak. Nah, waktu semester 5 ini, semester 3 aku masih di bawah kan, jadi enak ngajarinnya gitu. Semester 4 itu di atas, jadi ada hubungannya gitu. Karena kalau pas di atas kelas itu udah malas turun gitu. Itu salah satunya. Terus saya juga kalian tuh kayak mikir gini, misal nih saya ngerjain tugas, ini enggak ya? Ini teman-teman udah ngerjainnya kok aku sama aja guys. Karena saya tuh mikir gitu.
Tapi alhamdulillahnya di semester 5 ini saya mulai kayak rutinin kebiasaan baik saya yang waktu masih maba gitu, kayak ngerjain tugas langsung waktu dikasih tugas, meskipun saya sibuk saya harus ngikutin gitu. Dan mungkin yang jadi permasalahan inti kayak saya tuh cenderung main HP gitu loh mbak, kayak scrolling TikTok, scrolling sosmed gitu, padahal tuh masih ada sesuatu yang harus diselesaikan. Oke, saya sangat memahami perasaan Mbak Clarissa yang mengalami masalah itu ya Mbak. Kan emang mood itu kayak gimana ya mau Naik turun jelasinnya? gitu, Iya, naik Mbak. turun, apalagi udah semester, udah agak semester tua ya, udah semester 5 ya. Iya, oke, bentar lagi skripsi ya. Betul. Oke, nah pas Mbak Tata ngelakuin hal itu kan Mbak Tata kan udah berusaha merubah kebiasaan buruk dari semester 4 ya? Iya. Semester 4 ya, kebiasaan buruk yang suka kecanduan main sosmed, main HP itu. Nah terus Mbak Tata ini di semester 5 ini udah mengusahakan untuk merubah kebiasaan Mbak Tata, dan Mbak Tata memaksakan agar apa itu ngajarin tugas tepat waktu gitu kan, biar nggak numpuk gitu. Nah sebelumnya saya mengapresiasi dulu Mbak Tata karena di sela-sela kesibukannya masih bisa ngerjain tugas dengan maksimal. Nah Mbak Tata bisa ngerjain tugas dengan maksimal itu di waktu kapan aja sih Mbak? Menurut saya ya, itu saya tuh kayak misal nih kita, saya kan itu organisasi kan, kadang itu organisasi kayak ini, itu ketemuan itu waktu malam, bukan habis maghrib gitu. Nah, mungkin hal itu tuh kayak bisa membuat saya, memacu saya biar rajin gitu loh. Soalnya kalau saya mau keluar, saya selalu nyemutin untuk kerjain tugas dulu. Kalau misalnya saya keluar, udah nggak punya tanggungan lagi gitu. Nah, untuk itu saya tuh kayak berharap nanti ada acara apa gitu, biar aku tuh biar tugas itu tak selesaikan semua sekarang gitu, biar nggak ada tanggungan, udah happy gitu. Nah kayak gitu sih biasanya mbak. Oke, jadi kayak Mbak Tata ini kayak mau hampir setiap mau keluar gitu, yang penting udah ngerjain tugas dulu. Iya, jadi kayak biasa semangat sih. Oke, bagus. Terus selain biar nggak ada tanggungan, hal apa sih yang Mbak Tata buat terpacu buat ngerjain tugas? Kan tadi pemantiknya kok teman aku udah ngerjain semua sedangkan aku belum ini. Jadi kayak apakah itu bisa jadi faktor penyebabnya, Mbak? Sebenarnya nggak salah satu faktor utama ya mbak. Cuman kadang tuh saya tuh mikir kayak teman saya tuh yang belum tuh mereka lebih pintar dari saya tuh. Jadi mereka tuh kayak menggampangkan tugasnya dari saya. Saya kan juga mengaku bahwa saya tuh nggak terlalu pintar sama saya kan. Dan saya tuh suka spontanitas, nggak suka terarah, nggak suka teratur. Saya tuh suka kebebasan. Saya suka kayak hal orang lain yang misalnya kayak saya itu orang bilang saya suka hal yang orang lain belum bisa gitu, kayak saya suka belajar hal baru kayak gitu. Dan kadang tuh ada sih suatu pemikiran anak ini belum aja, ini aku nanti aja wes gitu. Tapi alhamdulillahnya akhir-akhir ini saya udah kayak buang pemikiran yang kayak gitu sih. Saya kayak lebih semangat lagi gitu kan. Saya kan juga anak tunggalan itu kayak punya keinginan banget gitu loh untuk aduh di rumah aku paling udah kayak nungguin aku pulang nanti terus aku udah berharap banyak aku gitu, makanya aku kayak lebih semangat gitu. Oh, jadi kayak apa itu orang tua bisa jadi faktor penyebab juga ya. Oke, bagus. Nah, di saat apa aja dan di saat apa aja sih Mbak Tata biar apa itu biar bisa semangat ngerjain tugasnya, biar nggak mepet deadline gitu, biasanya sehabis ngampus kah atau kayak besokannya ataupun kayak gimana sih biar tugas itu terselesaikan dalam waktu nggak mepet-mepet deadline lah itu kayak gitu. Nah kalau dulu mbak waktu semester 4 itu saya tuh pernah kayak nerapin prinsip saya ngerjain tugas di kampus. Saya pengen kayak teman-teman yang ngerjain tugas di kelas pun dijelasin dan ternyata itu nggak efektif. Akhirnya saya membawa laptop dan mengerjakan tugas waktu habis pulang kuliah. Jadi teman-teman saya pulang, saya ngerjain tugas di kampus. Karena apa? Karena kalau di rumah tuh kayak hal itu kayak ngantuk, malas gitu kan. Makanya saya ngerjain tugasnya tuh di kampus. Kalau di kampus saya udah kayak kalah sama melihat bantal itu kayak ngantuk banget gitu. Nah itu tuh juga efektif saya lakukan. Saya kayak ngerjain tugas di kampus dan apa?
nyalain BTS, terus buka laptop, saya ngerjain fokus gitu sendirian sih. Kalau ada temennya pasti kerjain nggak bisa. Saya tipikal orang yang mengerjain tugas nggak bisa sambil nongkrong, karena saya selalu terdistract, entah sama teman-teman saya, sama teman-teman yang lain gitu, pasti nggak bisa, saya pasti bakal terdistract. Makanya waktu itu saya ngerjain tugas itu pasti harus sendiri, harus dengan suasana yang nyaman gitu. Dan kadang saya juga mikir, akhir-akhir ini saya nggak bisa ngerjain tugas kalau menggunakan musik. Nggak tahu ya kenapa, mungkin nggak fokus gitu. Padahal dulu tuh enggak gitu. Oh, jadi sekarang tuh kayak ngerjain tugasnya tuh tanpa musik malah. Iya. Oh, jadi apa itu kayak dengan nggak nyalain musik itu, jadi kayak lebih cepet aja gitu ngerjainnya gitu kan ya. Oke, kira-kira nih saya mau nanya, kira-kira pas dari semester 4 sampai semester ini, kan pas Mbak Tata semester 4 kan Mbak Tata orangnya suka kayak mengulurkan tugas kan ya. Sementara semester ini Mbak Tata lebih berusaha mengerjakan tugas secara cepat nih ya. Itu ada suatu perubahan yang bagus. Nah, kira-kira skala berapa sih kalau dibandingkan semester 4 sampai semester 5 itu perubahannya sejauh apa sampai angka 1 dari 10? 1 itu paling yang terburuk, yang 10 itu paling bagus, paling maksimal. Mungkin 8 sih. 8. Oke, alasan Mbak Tata milih 8 itu apa Mbak? Karena saya juga nggak bisa dikatakan malas banget dan nggak bisa dikatakan rajin banget. Saya mengakui bahwa diri saya dulu tuh memang rajin gitu, tapi emang akhir-akhir ini enggak. Karena ya nggak tahu ya apa yang buat semangat saya untuk nugas itu kayak jadi gila gitu. Padahal saya juga semangat nugas waktu ada camilan, ada makanan gitu. Itu saya pasti dan sekolah sih. Kalau sekarang saya rasa kalau sambil mendengarkan musik nggak ada itu, karena saya akan terpecah fokusnya. Oke, Mbak Rata lebih kayak belajar tuh ada cemilannya juga gitu kan ya. Nah, untuk bisa apa itu memacu semangat belajarnya lagi, apakah Mbak Tata masih melakukan hal yang sama seperti belajar sambil nyemil, terus belajar sambil kayak apa tuh kayak makan apalah gitu biar bisa konsen gitu sampai selesai lima? Es krim. Ya, kadang saya kalau capek, kalau saya malas itu saya beli es krim, karena itu bisa jadi semangat. Ya sih, benar sih, es krim kan juga enak gitu kan ya Mbak. Oke, Mbak Tata kan dari apa tuh dari skala 1 sampai 10 kan memilih 8, dan Mbak Tata mengatakan alasannya bahwa nggak rajin-rajin amat, nggak malas-malas amat gitu kan ya. Nah, jika Mbak Tata berada di situasi kayak, aku males ngerjain tugas gitu sih, apa sih yang jadi kayak apa itu motivasinya Mbak Tata selain hal yang disebutkan Mbak Tata tadi, selain es krim, selain orang tua, selain makanan gitu, apa hal lain apa lagi sih yang bisa membuat Mbak Tata itu lebih kayak lo harus ngerjain tugas ini, hari ini harus selesai gitu. Kadang saya punya prinsip, setidaknya kalau tidak terlalu pintar itu nggak bisa rajin. Saya punya prinsip itu saya pegang sampai sekarang. Saya SMA sampai sekarang saya selalu mengalami prinsip itu. Karena SMA saya juga rajin sih, kayak teman-teman itu tanya tugas saya gitu. Dan kuliah ini saya bisa hadir ke SMA gitu. Dan mungkin teman-teman yang lain nggak sama ya pemikirannya sama saya, cuma saya selalu tertanam prinsip itu. Kalau misalnya setidaknya kalau kamu nggak pintar banget, kamu harus rajin. Karena kan saya kan beda sama teman-teman yang lain ya Pak. Kalau teman-teman yang kan sangat pintar, terus jawaban tuh kayak terstruktur, terarah. Kalau saya tuh enggak, saya tuh suka jawaban yang spontanitas gitu. Yang paling kecuali juga saya spontan. Oke, dari jadi kayak motivasinya ini tuh dari SMA gitu kan ya. Terus Mbak Tata tuh suka hal yang bersifat spontan gitu kan ya. Iya. Jadi caranya tuh nggak harus terjadwal, terus tersusun rapi gitu kan, nggak harus. Nah, apa sih langkah kecil yang menurut Mbak Tata tuh masih bisa dijangkau Mbak Tata, yang masih realistis saja buat mengkonsisteni
kegiatannya Mbak Tata tadi biar nggak malas belajar, biar nggak kecanduan main sosmed itu apa sih Mbak? Yang pasti yang pertama saya harus punya plan, saya harus punya tujuan, dan saya harus ingat bahwa saya tuh di sini tuh ngapain. Dimulai dari saya ingin mendapatkan kampus impian, ingin yang mendapatkan kampus terbaik dari Tuhan gitu. Dan saya harus memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan cara saya harus meninggalkan rasa-rasa malas saya itu. Mungkin saya akan lebih banyak mengontrol saya bermain HP, kayak bisa saya menyembunyikan HP ketika pelajaran tugas supaya tidak terdistract gitu. Bisa saya terapkan gitu, karena itu mungkin langkah-langkah yang bisa saya terapkan langkah kecil kan Mbak. Oke, nah itu mungkin pelan tapi pasti saya akan berusaha merubah kebiasaan buruk saya. Oke, kebiasaan buruk Mbak Tata yang masih kayak biasanya kadang-kadang dilakukan itu apa aja Mbak? Mungkin sering sering memilih scrolling HP daripada mengerti tugas. Itu udah jelas-jelas aku di depan mata, tapi saya megang HP, jadi saya nggak fokus, distract. Oke, bagus. Terus apa itu selain menyembunyikan HP, apalagi sih Mbak upaya yang bisa dilakukan Mbak Tata supaya menyembunyikan HP? Menyembunyikan HP, mungkin apa ya? Harus semangat kalau misalnya saya tugas harus selesai lebih dulu. Ini saya udah selesai, teman-teman saya belum gitu. Mungkin kayak gitu sih, mungkin membantu. Gitu. Oke, jadi kayak ada perasaan lebih lega gitu ya, lebih bangga gitu. Kayak saya harus selesai dulu daripada teman-teman saya. Ya sih, benar. Oke, usaha yang bagus ya Mbak. Semoga Mbak Tata bisa melakukan semua itu dengan baik gitu. Oke, sebagai apa tuh hampir sesi konselingnya hampir udah selesai gitu. Nah, evaluasi untuk diri Mbak Tata agar kedepannya lebih baik dari hari-hari kemarin dan semester kemarin itu apa sih Mbak? Mungkin saya akan itu sih Mbak, mungkin sedikit menghilangkan rasa-rasa yang malas gitu, kayak kebiasaan buruk gitu. Nah, mungkin saya akan nggak langsung sih ya, mungkin hasilnya mungkin butuh proses sih, saya menyadari itu karena saya nggak bisa langsung gitu, tapi saya harus berusaha gitu. Mungkin harus semangat, lebih semangat lagi. Ingat ada orang tua juga yang perlu dibanggakan gitu. Terus juga saya harus punya prinsip, punya tujuan, punya plan. Ya, saya lebih semangat. Oke, saya sangat senang dan senang sekali dan terharu ketika melihat perubahan yang akan dilakukan sama Mbak Tata ini. Sudah bagus sekali kayak langkah yang akan direncanakan Mbak Tata untuk kedepannya untuk bisa lebih baik itu. Saya sangat senang sekali dan sangat menghargai keputusan Mbak Tata. Oke, sebelum mengakhiri saya mau nanya lagi nih, pas Mbak Tata datang ke sini sampai sesi konseling ini dari skala 1 sampai 10, 1 ini yang paling jelek, 10 ini yang paling bagus. Perasaan Mbak Tata ini berada di skala mana? 8 sih. 8. Oke, 8 ini. Oke, alasannya apa Mbak? Mungkin karena saya nggak bisa, saya kan orangnya sebenarnya tuh konsisten ya, cuman saya nggak bisa kayak langsung gitu, nggak bisa. Jadi dulu lah, mungkin di pertemuan selanjutnya kalau saya mungkin mau curhat lagi gitu Mbak, kan banyak langsung nanti saya. Nah, jadi mungkin saya akan mendatangkan lagi perkembangan saya gitu. Oke, untuk sementara ini di angka 8 gitu kan ya. Oke, untuk memantau progres Mbak Tata lebih lanjut lagi, apakah Mbak Tata berkembang ataupun kayak malah atau masih stuck gitu. Jadi kita apakah mau untuk berkonseling di minggu depan? Mungkin bersedia, mungkin saya nanti akan mengatur jadwal. Maksudnya saya akan menyisihkan jadwal gitu untuk perubahan. Oke, baik. Saya tunggu kabar baiknya ya Mbak. Semoga Mbak Tata bisa melakukan semua ini dengan baik dan maksimal gitu. Dan terima kasih sudah mempercayai Mbak Tata untuk berkonseling pada saya. Oke, baik, sesi konseling ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.